Alhamdulillah ala Muhammad, Subhanallah ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adada khalqillah wa rida'a nafsillah wa azinata arsillah wa bidada kalimatillah ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berbahagia karena bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya, para ustadz, para alim ulama, para kiai. Mudah-mudahan juga ada habaib di sini. Dan tentunya saya mohon izin kepada para guru, tuan guru yang di sini untuk menyampaikan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya pakai bahasa Melayu boleh lah, sedikit bahasa Melayu. Karena bawahnya kan ciri khasnya Melayu. Nama saya singkatnya Ishak. Semua diberi gelar sama tuan guru yang di Banjar. Saya diberi gelar Khadir Ustaz Ajami. Jadi seorang manusia yang kerinduannya selalu hadir, selalu tajam hanya kepada Rasulullah. Maka saya diberi gelar oleh beliau. Jadi kenapa saya berbahagia ketemu dengan umat Rasulullah SAW? Karena begitu cintanya beliau kepada kita, sehingga siapapun yang menyebut nurnya yang mulia, maka akan lembutlah hati. Siapapun yang mencintai beliau, maka semua makhluk juga akan mencintai. Maka jelas Allah juga menyindir kita. Kita setiap hari sholat 5 waktu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dijauh dari Allah, sehingga setiap saat kita ingin mendekat, padahal Allah tidak pernah jauh. Jadi sebelum saya sambung cerita itu, tentunya yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih kepada yang mengundang saya, ya tentunya Ketua Surau Al-Mahmudah, Bapak Alfian, Ustaz Alfian, di mana beliau belum kenal saya. Oh, di belakang. Masya Allah, ya, terima kasih Pak. Dan kemudian Ustaz Kentong Surapati dan para ustaz-ustaz yang lain, wabil khusus yang tentunya yang punya wilayah administrasi, Ibu Kepala Desa, Ibu Epi Juliati, betul ya, SPDI Julita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan, panjang umur dan ketaatan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tadi saya di awal-awal sampai di sini, saya berangkat jam 6 pagi. Jadi ya ngebut-ngebut, karena pengen santai-santai kan. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama bapak berdua ini sebelah, umurnya 70 tahunan, mungkin 60-an juga, hampir 70 juga Pak. Berarti saya ini setengah kan. Saya baru 43 tahun. Ya, jadi mudah-mudahan saya paling muda seorang di sini, mudah-mudahan. Karena kalau saya lihat di hadapan saya ini tidak ada umur di bawah 40-50 tahun, di atas semua ini. Ya artinya apa? Secara rohani diri ini sudah terisi. Setiap saat, setiap waktu menyebut nama Rasulullah SAW. Lalu apa sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kita ni Bapak Ibu, adik-adikku yang dimuliakan Allah, disuruh mengucapkan, katakanlah, aku mencintai Allah. Kalau engkau mencintai Allah, kata Rasulullah, katakan. Pernah Bapak Ibu yang rajin sholat lima waktu izin, mohon maaf, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, ditambah sholat-sholat sunnah, pernah mengucapkan, ya Allah, aku mencintaimu? Pernah? Tanyakan kepada diri masing-masing. Bagaimana Allah bisa mencintai kita? Di lisan kita tidak pernah terucap aku mencintai engkau ya Allah. Pernah enggak di kalbunya mengucapkan aku rindu pada engkau ya Allah? Pernah di jiwanya mengatakan aku ingin berjumpa dengan engkau ya Allah? Tapi apa yang sering kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Datang ke rumah ibadah, minta terus, seolah-olah Allah nggak tahu apa yang kita maksud, apa yang kita mau. Padahal apa tugas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tugas kita ini hanya satu sebenarnya, bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ketika kita datang di tempat ibadah yang mulia ini, surah Al-Mahfudah ini yang mudah-mudahan insya Allah, tadi saya tidak sempat lihat di atasnya ada simbol. Biasanya kalau surah itu ada simbol bulan bintang, saya tidak sempat lihat. Bulan bintang itu adalah sebuah simbol. Apa kata Rasulullah? Orang beriman itu laksana bintang. Kenapa di atas masjid, di atas surau ada dua simbol, bulan dan bintang? Jadi bintang itu adalah simbol iman, bulan itu adalah simbol kasih sayang. Jadi orang yang keluar dari tempat ibadah, dia mengaku beriman tapi tidak berkasih sayang, sesungguhnya dia belum sholat. Dia masih muncul di jiwanya rasa benci kepada tetangganya, rasa tidak suka sesama lawan politiknya, tapi bukan karena rasa cinta. Apa yang Rasulullah maksud? Fastabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, agar Allah mencintaimu. Kenapa Rasulullah perintahkan itu? Karena kalau kita mau dicintai Allah, maka kita harus cinta dulu kepada Allah. Mau menjadi kekasih Allah, ya harus sering mengucapkan kata cinta. Kalau anak-anak sekarang I love you, pernah mengatakan I love you kepada Allah? Yang ada, mohon maaf ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah, ampunkan segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ini mohon maaf ya Pak, ini gurau saya ini, mudah-mudahan tidak tersinggung. Saya bilang, ini bahasa guyon ya, mudah-mudahan tidak menjadi tersinggung semua. Saya bilang ke kawan-kawan jamaah, mudah-mudahan ini juga menjadi jamaah kita semua nanti. Kita sering ketemu, sering bersilaturahmi. Siapa Pak? Kalau mau melihat penjahat itu mudah saja. Dia tahu yang rajin ke masjid, itu penjahat semua. Betul. Tapi hati-hati jangan panas dulu, nak lempar botol nanti lagi. Kenapa? Apa tanda orang yang jahat? Banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kejahatan. Sikit-sikit minta maaf atas perbuatan jahatnya, sikit-sikit minta maaf, minta ampun atas perbuatan dosanya. Ini penjahat yang datang dulu. Kalau tak betul jangan ikut, cukup direnungi. Ya. Maka ketika kita datang di hadapan Allah di rumah ibadah yang suci ini, kita berdiri tegak di hadapan Allah, cukuplah kita mengangkat takbir Allah. Sebelum kita mengangkat takbir, ya Allah, aku ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Jadi sholat kita itu, Bapak Ibu semuanya, tujuan kita itu ingin berjumpa Allah. Itulah yang dianjurkan Rasulullah, agar kita ini muncul kerinduan kepada Allah.
muncul rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah. Orang ingin berjumpa dengan Allah itu bukan hanya pada saat dia menikmati saja. Begitu pula ketika kita ingin, kita menyatakan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Pernahkah kita mengatakan cinta kepada Rasulullah? Maka mutaba'ah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah kita menyempurnakan kasih sayang kepada Allah. Itu mutaba'ah kita. Karena yang tertinggi dari sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itulah sifat Allah yang tertinggi. Kasih sayang. Kalau sudah ada kasih sayang di dalam dadanya, mau dia orang itu di hadapannya, mau tua, mau muda, mau Muslim, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Yahudi, mau siapapun dia, ketika di dadanya ada kasih sayang, maka semuanya sama. Maka sayangilah apa yang disayang oleh Allah. Itu kita ingin mutaba'ah kepada Allah. Karena Rasulullah juga begitu. Ikuti aku, kata Rasulullah. Aku menyayangi apapun yang dicintai Allah, apapun yang disayangi Allah, aku juga sayang kepada Rasulullah. Terus bagaimana mutaba'ah kita kepada Rasulullah SAW? Bu, ibu, pengen tahu berarti ramai. Karena dunia ini tanpa ibu-ibu kita pun tidak ada. Pun begitu, ibu-ibu bisa tak ada kalau tak ada kita kan. Padahal sebenarnya bapak-bapak ini hanya numpang prestis Pak ya. Numpang prestis. Colongan cabut. Yang selat orang rumah. Makanya simbol perempuan ini adalah simbol kasih sayang. Maka Hajar Aswad yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu disimbolkan dengan simbol seorang ibu. Kenapa seorang yang berangkat haji, berangkat melaksanakan umrah disuruh mencium Hajar Aswad? Karena di situ Rasulullah memerintahkan, disitulah tempat kamu lahir, wahai hamba, wahai umatku. Maka kamu harus menghormati ibu, harus berbakti kepada ibu. Itu Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswad itu simbolnya. Tahulah bapak-bapak udah paham simbolnya seperti apa Hajar Aswad. Terus saya cerita, udah kawin udah tahu pasti. Lalu apa buktinya atau mutaba'ah kita kepada Rasulullah SAW? Kita bersalawat kepada beliau senantiasa, berbagai macam-macam salawat. Ada salawat 40, ada salawat 20, ada salawat Dalail Khairat, macam-macam. Ada salawat Basyairul Khairat. Ada yang paling ringkas ada nama salawat aras. Satu kali membacanya salawat aras ini sama dengan 40.000 kali kita bersalawat. Mau nggak dikasih salawat aras? Tadi di awal-awal saya buka dengan salawat aras. Alhamdulillahi ala Muhammad, Subhanallahi ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adada khalqillah wa ridha nafsillah wa zinata arsillah wa bidada kalimatillahi ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu salawat aras. Satu kali membacanya sama dengan membaca salawat 40.000 kali baca salawat lainnya. Jadi kalau kita mengadakan lagi salawat, baca satu kali itu Ustaz. Sebentar ya, kita balik gitu. Karena sampai dengan 40.000 kali baca salawat. Lalu apa puncak daripada kita membaca salawat Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu ini ditambah bergendang.
Betul nggak? Salawat tambah ada gendangnya. Dan sebenarnya ada, saya sampai sini lagi asal-asalan. Suara bapak-bapak ini saya tahu. Ini pasti ini sepuh-sepuh ini. Para datuk-datuk saya ini ahli komentar semua ya. Karena suara itu di atas nokta, teriakannya itu di atas rata-rata. Ya. Ini luar biasa. Saya bahagia karena memang saya dari SMP suka belajar sudah mulai belajar Al-Baghdadi berdasarkan dengan berbagai gaya, nada dan segala macam. Jadi senang sekali saya mendengarnya dan melihat. Ada budaya yang terus dikembangkan. Kalau di kota-kota udah sepi. Ya, di tempat saya itu ya Allah ya dari komplek. Kalau nak acara tutup rambut Ustaz, manggil orang kampung yang jauh-jauh di Semerengas, manggil jauh-jauh yang di Suju sana. Ya. Alhamdulillah selama 5 tahun saya coba bina anak-anak muda, bapak-bapak di sana untuk memudayakan Al-Baghdadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Sedang pas lagi putih rambut. Begitulah syahdunya. Jadi puncak daripada salawat kepada Rasulullah SAW adalah kerinduan. Ada tak rasa rindu kita ketika bersalawat kepada beliau? Siapapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mau bersalawat sampai lepas bibirnya, sampai tanggal giginya. Karena syarat pertama untuk bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat yang mutlak yang pertama adalah rasa rindu, kerinduan. Kalau tak punya rasa rindu, sampai kapan pun tidak akan pernah dijumpai oleh Rasulullah. Tidak pernah rasa rindu, ada rasa rindu di dalamnya. Hanya membagus-baguskan nada saja, hanya memperbanyak salawat saja, berbagai macam salawat dibaca. Tapi syarat utama untuk kenapa orang bersalawat, tujuan utama adalah ingin berjumpa Rasulullah. Tapi yang pertama, syarat pertama tidak pernah ditanamkan atau sedikit sekali ditanamkan, yaitu rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa puncak kerinduan setelah kita bersalawat? Mahabbah. Ada rasa cinta akhirnya kepada Rasulullah. Salawat, rindu, lalu mahabbah. Rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak Rasulullah ini tak pernah bertemu, tapi kok bisa rindu, nggak pernah melihat, tapi kok bisa muncul rasa cinta. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puncak daripada mahabbah, puncak daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabar. Jadi mutaba'ah kepada Rasulullah adalah sabar. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sabar di dunia. Sabar itu sifat Allah, lalu dizahirkan oleh Rasulullah. Akhlak itu sifat Allah, lalu dizahirkan oleh Rasulullah. Jadi puncak daripada salawatnya Bapak Ibu semua adalah tumbuh rasa sabar, tumbuh sifat sabar. Ini rajin salawat, tapi masih suka marahkan bini. Rajin bersalawat, tapi masih suka merendahkan istri. Banyak-banyak bersalawat, tapi tak sabar menghadapi anak-anak. Kamu hanya di lisan.
Kamu nggak muncul juga tunggu sifat sabarnya Rasulullah. Tidak mutaba'ah kepada Rasulullah, tidak mutaba'ah kepada Allah, yaitu kasih sayang dan sabar. Jadi ketika kita ingin selalu bersama Allah, maka tumbuhkanlah sifat kasih sayang dan sifat sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Perintahnya apakah perintah Allah? Itu suruh perintah sholat dulu. Allah perintahkan sabar dulu, bukan sholat. Sholat nomor 2, betul nggak? Sholat nomor 2 Bapak Ibu, betul nggak? Siapa bilang sholat nomor 1? Nomor 1 itu syahadat. Nomor 2 sholat. Pondasi syahadat itu. Maka pondasi yang pertama ditanamkan adalah pertama kecintaan kita kepada Allah, kasih sayang kita sesama manusia, sempurnakan. Bagaimana kita bisa mendirikan sholat? Pondasinya nggak kuat. Tujuannya hanya kewajiban, takut kena marah Allah. Dengan Allah nggak pernah ketemu, kalau banyak kena marah. Dengan Allah nggak pernah berjumpa kepada Allah, bagaimana bisa dimarah Allah? Kok tahu Allah marah? Pernah jumpa nggak? Harusnya ketika kita sholat berjumpa Allah. Harusnya ketika kita membaca Quran berjumpa Rasulullah. Kenapa nggak pernah? Marah saya ini. Marah saya karena saya cinta. Kemana-mana saya titip, saya bilang atas nama Allah, Bismillah. Ketika saya meletakkan kaki saya di suatu tempat dan saya sampaikan wasilah di Rasulullah, saya jamin walaupun tidak 1000%, maka siapapun yang ada di surau Al-Mahkudah ini pasti akan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sadar. Setelah pulang daripada acara Maulid Nabi besar ini, yang pertama dilakukan adalah tanamkan kerinduan kepada Rasulullah. Maka mulai hari ini, pulang ke rumah, ketika akan masuk ke rumah, keluar rumah, ganti baju, ketika mandi, ketika akan makan, ketika akan minum, ketika semua aktivitas, katakan agar Rasulullah mesra dengan kita. Maka tawasul kepada Rasulullah. Tapi tawasul bukan yang sudah komplit ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa, itu sudah komplit yang dikemas oleh para ulama kita. Jadi ini tawasul kita adalah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Bapak Ibu ingin makan, Bismillah, ya Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Baru kita makan. Ketika menggunakan pakaian, Bismillah, ya Rasulullah, aku menggunakan pakaian ini karena ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Ketika keluar rumah, ya Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Begitu. Saya jamin 100% pasti ketemu Rasulullah. Kita undang Rasulullah dengan tawasul agar Rasulullah itu mesra dengan kita. Yang kedua, selain itu undang Rasulullah, kita jemput Rasulullah. Kita jemput. Bagaimana cara menjemput Rasulullah? Hanya dengan satu kendaraan. Siapkan kendaraan, yaitu zikir. Apa zikirnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah tumpangan untuk kita bisa bertemu Rasulullah. Maka siapapun yang membaca zikir ini dengan penuh kerinduan tadi ingin berjumpa Rasulullah, insya Allah akan ada 2 malaikat yang akan menjemput, Mikail dan Jibril alaihissalam. Inilah tumpangan seorang umat Rasulullah ketika ingin berjumpa Rasulullah. Tak bisa Pak sembarangan bertemu Rasulullah. Harus ada tumpangannya, harus ada kendaraannya.
Maka ketika malam hari kita duduk tawaf dengan dalam keadaan berwudu, kita tundukkan kepala kita, batin kita tundukkan. Kita ucapkan zikir tadi, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 99 kali. Kemudian ketika melihat wajah seseorang, maka ucapkan 1 kali zikir tadi. Setiap melihat wajah siapapun, ucapkan salam itu, wassalam jilbab. Beliau hadir, Rasulullah hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Di setiap melihat wajah siapapun, kita bacakan zikir tadi, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi yang tadi 99 kali tadi kita bacanya pada malam hari. Ya, dengan penuh kerinduan. Itu cara kita mengunjungi Rasulullah. Jadi setelah kita undang, kita kunjungi. Tadi kita jemput Rasulullah. Lalu yang ketiga kita kunjungi Rasulullah. Bagaimana cara kita mengunjungi Rasulullah? Kalau tadi kita jemput dengan kalimat zikir, itulah kendaraan umat Rasulullah. Lalu yang ketiga kita kunjungi Rasulullah, agar Rasulullah mesra dengan kita. Bagaimana caranya? Maka setiap kita bertemu seseorang, jabat tangannya, ucapkan di lisan sallallahu ala Muhammad. Maka dalam hati kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita mengunjungi Rasulullah. Bapak Ibu ingat, ada 3 tadi ingat. Pertama kita undang Rasulullah dengan ucapan tawasul. Ya Rasulullah, aku memakai jilbab ini karena ingin bertemu engkau ya Rasulullah. Aku memasak nasi ini ya Rasulullah karena ingin berjumpa dengan semua aktivitas, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mustahil Bapak Ibu tidak berjumpa. Yang kedua, kunjungi Rasulullah, jemput Rasulullah dengan kalimat Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kita sering setiap saat kita bersyahadat dan membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Tulislah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa indahnya ketika Bapak Ibu bersyahadat mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah hadir di hadapan. Indah itu. Mungkin bisa lama-lama duduk tahiyatnya. Itu 3 wasilah dari Rasulullah. Jadi saya belum bahas bagaimana ketakwaan saya kepada Rasulullah ini. Dan cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, tumbuh sifat sabar kepada Rasulullah. Jadi sabar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu nggak perlu diminta. Jangan minta sabar kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesabaran, jangan. Siapapun yang minta kesabaran kepada Allah, maka Allah akan berikan ujian yang tidak sabar, sehingga dia menjadi tidak sabar. Ya Allah, aku ini kan minta diberikan kesabaran, kenapa bini ini malah ngomel-ngomel terus? Kenapa tetanggaku banyak yang gak suka kepada saya?
Nah, engkau kan minta agar diberikan kesabaran, maka aku berilah sebuah ujian untuk melatih kesabaran. Jangan suka nak minta sabar. Hati-hati, biarkan ditunggu sendiri. Jangan diminta-minta sabar itu. Siapa yang di sini yang sering minta kaya? Yang sering minta banyak duit? Banyak duit ya? Kaya enggak? Enggak. Karena ketika minta kaya maka Allah uji dengan kemiskinan. Ketika ingin minta duit banyak maka Allah uji dengan duit yang sedikit. Maka apa doa Nabi kita yang mulia? Kenapa beliau kaya? Sudah sering kita dengar ya Pak Ustaz yang saya menyampaikan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Itu salah satu doa beliau. Tapi beliau kaya. Berani nggak doanya Rasulullah kita ikuti? Ya, karena kau boleh. Minta miskin benar dikasih miskin enggak. Seolah-olah kita menyindir Allah. Aku ini maha kaya wahai hamba. Kenapa kau minta miskin? Tapi ketika kita minta kaya, kita menyindir Allah lebih keras. Kenapa kau minta kekayaan kepadaku? Aku ini maha kaya. Tanpa kau minta aku tahu. Mau aku kayakan engkau, aku banyakkan hartamu, aku sedikitkan hartamu, itu adalah hakku. Jangan pernah kita minta kepada Allah. Sering-sering minta sehat, diberi sakit. Benar. Minta bini cantik, ujung-ujung dapat. Nah, dapat suami, minta doa suami ganteng, dapat yang jarang. Karena dunia ini dia punya sistem terbalik. Sistem terbalik, betul nggak? Oke, kita masuk kepada bahwa Allah dan Rasulnya merupakan sebuah cahaya yang begitu luar biasa yang selalu memberikan kita kehidupan siang dan malam. Nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Muhammad, atau kita sebut dengan Nur Muhammad. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berlisan berkata-kata, kita bisa bergerak. Itu karena cahayanya Allah yang kita sebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah kenyataan beliau. Semuanya adalah kenyataan Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan daripada Nur Rasulullah. Tidak ada. Maka mulai hari ini, besok dan seterusnya, ketika Bapak Ibu semuanya termasuk saya melatih diri, meriadah diri saya. Ketika saya memandang siapapun, ketika saya memandang apapun, maka yang terpandang pada penglihatan saya, yang terpikir oleh pikiran saya, yang terdengar oleh pendengaran saya, itu hanyalah nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada saya melihat yang lain, nggak ada saya mendengar yang lain, nggak ada saya berkata yang lain. Qaulan sadid. Setiap yang saya bicarakan selalu Rasulullah. Setiap saya pandang selalu saya lihat adalah Rasulullah. Setiap yang saya dengar adalah suaranya Rasulullah. Tak ada di semesta ini. Maka saya bilang syahadat itu cuma dua. Syahadat Allah dan syahadat Rasulullah. Siapa yang tahu Allah? Ya Rasulullah. Siapa yang tahu Rasulullah? Ya Allah. Bagaimana bisa mengetahui asyhadu an la ilaha illallah? Bagaimana kita bisa mengetahui la ilaha illallah? Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita bisa tahu Muhammad Rasulullah? La ilaha cuma dua.
Jadi nggak ada ustaz yang tahu termasuk saya. Yang tahu Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Mana agak ngedam sedikit ya. Siapa buat pakai bahasa tamsil apa? Karena kita tausiah, bukan gajian. Lalu kalau tadi yang pertama mutabaah kepada Rasulullah, bagaimana agar Rasulullah mesra dengan kita, maka selanjutnya bagaimana agar Allah mesra dengan kita. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau. Mau nggak nih Allah mesra dengan kita? Mau nggak? Selama ini sudah merasakan belum bahwa Allah itu mesra dengan kita? Belum. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu mesra dengan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Yuhibbukumullah. Maka Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan. Tapi dengan syarat Allah mencintai kita dulu. Banyak yang mengatakan, mudah-mudahan tidak di sini. Dia mengatakan bahwa aku sudah mengenal Allah. Ma'rifatullah itu bahasa Inggris. Mengaku mengenal Allah. Tapi saya bertanya kepada beliau, betul antum mengenal Allah? Pertanyaan saya, Allah mengenal ente? Allah kenal nggak sama kita? Loh, Allah kan maha tahu. Inilah bahasa cinta. Saya mengatakan kenal dengan kekasih. Siapa yang nama? Anggapkan namanya Fatimah. Saya mengaku mengenal Fatimah. Saya mengaku menyayangi Fatimah. Tapi ternyata Fatimah tidak mengenal saya. Tapi Fatimah nggak pernah melihat saya. Fatimah nggak pernah mengakui saya kekasihnya. Kita ya, kata orang Pontianak, orang Melayu, iya-iyaan. Tahu iya-iyaan? Apa itu? Tergila-gila. Ya? Padahal Fatimah itu tak suka sama saya. Bukan tak suka, tak kenal sama saya. Allah, Allah, Allah. Sebut terus nama Allah. Tapi apa? Zikrullah itu kan artinya apa? Mengingat, betul baik. Mengingat. Jadi saya masuk ke tema meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana orang bisa takwa kalau dengan Allah nggak kenal? Bertakwa dengan siapa? Ya-yaan bagi orang Melayu kali. Zikrullah, zikir kepada Allah, artinya ingat kepada Allah. Apakah saya bisa mengingat Fatimah, tapi saya tidak pernah melihat wajah Fatimah? Bisakah saya menyatakan cinta kepada Fatimah, tapi saya tidak pernah melihat wajah Fatimah? Lalu saya sebut Fatimah, Fatimah, tapi tidak pernah melihat wajah Fatimah. Cinta palsu, rindu palsu. Allah, Allah. Mengingat Allah. Logika. Bisakah kita mengingat sesuatu tapi kita tak pernah berjumpa? Kita bisa mengingat siapa dia karena kita pernah melihat orangnya. Bapak Ibu bisa menyebut nama saya Ishak karena pernah melihat Ishak. Sebut nama Allah tapi tak pernah berjumpa dengan Allah, sebutan palsu ya. Perkataanmu bohong wahai hambaku. Ketika kau terus menyebut, maka hatimu semakin keras, hatimu semakin sombong. Keluar dari rumah ibadah yang kau katakan beribadah kepadaku, tapi wajahmu dengan wajah yang berburam-buram, seolah-olah engkau yang paling benar di kampung ini, seolah-olah engkau yang paling baik perbuatannya.
Walaupun kau menyebut namaku sampai tak terhingga, tapi kau tak pernah berjumpa denganku. Bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah? Maka syarat pertama kita sebelum mengenal Allah, kita syarat pertama adalah mengenal kematian diri kita. Mau jadi orang bertakwa, kenal dulu kematian diri. Matikan jasadmu, matikan jiwamu, matikan hatimu, matikan rohmu, baru kau bisa bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara kita mematikan jasad? Bukan bunuh diri. Kalau saya mengutip dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, ini kan sudah familiar di kalangan para sufi. Bapak Ibu juga berarti di kampung apa namanya, penyedung, ya kan? Kajian-kajian, kaji diri, tasawuf, ada fatwa juga banyak di Mempawah luar biasa. Al-mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum mati. Banyak cerita, ada hal bisa kita angkat hal yang sederhana biar umat Rasulullah ini paham. Jangan diputar-putar. Karena makna yang sederhananya al-mutu qabla an tamut adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu makna, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Bertanggung jawablah kepada jasadmu sebelum jasadmu bertanggung jawab. Bertanggung jawablah kepada jiwamu sebelum jiwamu bertanggung jawab. Bertanggung jawablah kepada hatimu sebelum hatimu bertanggung jawab kepada Allah. Karena di yaumil kiamat Allah akan buka sebuah hati kita secara detail. Yang keempat, bertanggung jawablah kepada rohmu sebelum rohmu bertanggung jawab kepada Allah. Ini al-mutu. Apa cirinya jasad kita ini bertanggung jawab? Maka jasad ini, wahai saudara umat Rasulullah, bukti dia sudah bertanggung jawab, maka jasad ini harus pasrah kepada Allah. Harus pasrah jasad ini. Jangan tidak pasrah. Bapak Ibu biasa tidak pasrah. Saya dulu sebelum saya tahu, saya juga kadang tidak pasrah pada jasad. Bukti, di ruangan ini ada yang ingin buang air kecil, segerakan. Itu harus disegerakan. Inilah bentuk kepasrahan, contoh sederhana kepasrahan kita kepada jasad. Nanti Allah, tunggulah selesai ceramah yang dijenjangkan. Itu salah satu contoh sederhana. Bukti kita bertanggung jawab kepada jasad adalah pasrah. Inilah contoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ngomong yang kecil silakan. Jangan ditunda-tunda, ditahan-tahan, nanti jadi penyakit Ustaz. Jadi masalah nanti, teraniaya jasad itu. Maka tinggalkan. Mau sedang majelis selawat, mau sedang majelis zikir, mau sedang ada guru yang menyampaikan, izin tinggalkan. Karena ini adalah ciri tadi agar Allah mesra dengan kita. Yang pertama saya balik kalau tadi kepada Rasulullah, mengunjungi Rasulullah. Maka bagaimana cara kita mengunjungi Allah? Mengikuti kehendak mutlak Allah. Itu cara kita mengunjungi Allah. Perintah mutlak Allah banyak. Lapar, haus, ngantuk. Itu perintah mutlak. Ketika kita mengikuti perintah mutlak Allah itu, maka kita artinya mengikuti kehendak mutlaknya Allah. Bagaimana cara kita menjemput Allah? Maka setiap kita bertemu dengan apapun yang baru, menemukan sesuatu yang belum pernah kita temui, maka secara lisan katakan Allah, dalam hatinya katakanlah la ilaha illallah. Menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang teratas, mengundang Allah gimana caranya? Kalau mengundang Rasulullah tadi kan dengan cara tawassul. Terus bagaimana cara kita mengundang Allah?
Maka ketika setiap kita mendapat nikmat, salah satu di hadapan kita nih para alim ulama, para ustaz, mudah-mudahan wasilah ini bisa terus disampaikan. Ketika kita mendapat apapun nikmat dari Allah, termasuk makanan, maka ucapkanlah di batin kita, la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum. Karena semua nikmat itu milik Allah. Karena nikmat itu sifat Allah. Maka kita tak punya daya upaya. Maka ketika mendapat nikmat apapun, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berpakaian, nikmat memandang, nikmat bisa mendengar, apapun yang kita dapatkan nikmat dari Allah, maka lazimkan la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan ingat. Jadi balik dari majlis maulid ini, ada yang dibawa, nggak hanya bawa kue, bawa telur, bawa apa namanya, patlau, tapi banyak yang dibawa. Apa yang dibawa? Mudah-mudahan ketika pulang nanti terlelap tidur didatang oleh Rasulullah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai jam berapa kita? Berapa menit masih ngomong? Panjang-panjang mana sih itu? 30 menit udah. Saya biasanya paling lama 1 jam. Kasihan yang dengar, yang ngomong sih suka. Yang dengarnya kan ada yang nggak tahan dulu lama-lama. Tuh, hah? Nggak tahan. Ada istilah yang nggak tahan boleh nyandir. Kita santai-santai saja. Nggak usah tegang-tegang. Ini kita bicara tentang rindu pada Rasulullah, usah tegang. Semakin tegang makin jauh kita kepada beliau. Beliau itu senang, selalu gembira hatinya. Maka yang keempat tadi saya sebutkan, ada jasad, ada jiwa, ada hati, ada ruh. Maka tanggung jawab jasad ini selain dia pasrah, dia harus muslim. Maka rukun Islam itu sasaran utamanya adalah bagaimana jasad ini menjadi muslim. Jadi Islam itu artinya menyelamatkan jasad. Maka semua itu berkenaan dengan jasad. Sholat itu menyelamatkan jasad. Zakat itu bagaimana kita mengeluarkan puasa, bagaimana kita melatih jasad. Zakat fitrah juga sama. Dan mengeluarkan daripada harta kita, jiwa kita biar supaya bersih. Jiwa. Haji juga bagi umur, keliling, tawaf, sa'i, itu jasa semua. Yang pertama kasih sebut, kita buka kasih syahadat. Pokoknya judulnya pertama adalah bertanggung jawab kepada jasad, dia harus muslim jasad ini. Maka setiap Jumat kan kita selalu dengar para khatib itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu mati. Bayangkan, tiap Jumat kita disindir, jangan mati coy. Jangan kau mati dulu. Sebelum jasadmu muslim. Banyak pak, bapak, ibu identitas KTP Islam tapi matinya kafir. Banyak yang menggunakan pakaian-pakaian ritual Islam tapi belum muslim. Apa buktinya? Karena dia belum mengislamkan jasadnya, belum pasrah dia kepada jasadnya, belum berakhlak jasadnya. Ciri jasad itu beriman, dia adalah pasrah, dia adalah berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada makhluk-makhluk lainnya. Ini jasad ini harus berakhlak, makanya al-mahmudah, terpuji maksudnya, termulia, itu al-mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Jadi kalau jasad ini pengen selamat, harus berakhlak. Saya kebut sedikit. Yang kedua, jiwa. Jiwa ini harus mukmin, harus aman jiwa ini. Apa cirinya kalau jiwa ini mukmin? Bagaimana cara jiwa ini biar bisa mukmin? Jiwa itu bapak ibu komponennya ada 3: pikiran,
perasaan dan emosi itu disebut jiwa. Nah, pikiran, perasaan dan emosi ini harus mukmin, harus aman. Amankan yang 4 ada di kepala, yang 2 di bawah, perut dan kemaluan. Kalau yang 4 ini sudah kita amankan, yang 2 juga kita amankan, insya Allah jiwanya mukmin. Ini kalau udah kalau makan semau-maunya, mentang-mentang duit banyak, sampai apa dong? Kalau udah kekenyangan tuh kedabang dari Melayu, betul nih. Jadi ada Melayu, ada pun saya tahu sudah sebut Melayu pada kayu, Melayu membawa kedabang sana, sampai sengeh, sengeh ya, sampai sengeh. Lah ini orang tidak selamat jasadnya, teraniaya jasadnya, tapi ngaku mukmin, tapi jiwanya belum mukmin. Yang dimati, mohon izin, mohon maaf. Dulu waktu masih aktif-aktifnya keliling kota, keliling kampung, ngisi kajian-kajian, jenggot saya 2 kali panjang waktu Ustaznya, 2 kali panjang. Segini, ini apa yang salah jamaah saya? Segini panjang. Jadi orang ketemu saya ini mau senyum, takut, tak senyum salah. Gitu ya? Ini manusia mana nih? Orang kecil jenggot panjang. Dia saya, ini sepotong beda-beda. Ya? Buat dia menjadi, dia orang nggak takut sama saya. Kumis saya potong rapikan, serapi-rapinya. Karena khawatir ketika orang melihat saya dengan pandangan matanya muncul sak di dalam hatinya. Maka tadi amalkan yang keempat di kepala ini: telinga, mata, mulut dan hidup. Bau kiri, bau badan udah itu juga ini. Ustaz itu baunya ada bau. Bapak itu rajin sholatnya, tapi mulut suka bohong. Nah, takut kita, rusak jiwa orang, tidak mukmin jiwanya. Maka berpenampilan apa adanya kita ini ketika di masyarakat. Pernah abang lihat saya di kampung pakai juga ini, mana-mana. Ini karena saya memuliakan rumah ibadah, memuliakan Bapak Ibu yang tentunya saya memuliakan Allah yang Maha Mulia, memuliakan Rasulullah. Maka saya mutaba'ah kepada beliau. Kalau di kampung biasa pakai baju kaos, celana panjang biasa. Nggak pernah saya kemana-mana pakai rupiah, pakai sopan, pakai sarung. Saya takut ada sak di hatinya pakai Rasulullah. Apakah muslim itu tandanya pakai baju panjang? Apakah muslim itu tandanya sorban yang tebal? Apakah muslim itu tandanya kopiah putih? Kopiah hitam yang lambat, saya bilang. Saya minta sebenarnya. Saya minta kopiahnya sudah lebih dari 50 tahun. Mau saya minta hari ini supaya kita kenalan. Ada nggak Bapak? Apa kopiah itu bilang? Lalu yang ketiga, kalbu. Kalbu ini haruslah bertakwa, harus bertakwa. Jadi bedakan, jasad harus muslim, jiwa harus mukmin, kalbu harus bertakwa. Apa cirinya kalbu ini bertakwa? Zikrullah, hati yang selalu mengingat Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kita ini di semua kondisi, segala keadaan. Dan iringilah